dipersilakan untuk Kak Devi untuk membawakan kita dalam firman Tuhan di sore hari ini. Pada Kak Devi dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Nia. Ini slide-nya sudah kelihatan belum ya? Udah Kak, udah kelihatan. Oke, shalom, selamat sore Abang-abang, kakak-kakak, teman-teman, dan adik-adik semuanya. Apa kabar? Oke, aku harap teman-teman semuanya dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan semangat. Oke? Nah, perkenalkan kakak namanya Kak Debbie Pak Pahan. Teman-teman boleh panggil kakak Kak Debbie. Saat ini usia kakak 21 tahun, dan saat ini kakak sudah bekerja sebagai bea cukai di Jakarta. Nah, teman-teman, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang topik yang menurut kakak sangat menarik. Kenapa menarik? Karena di era perkembangan zaman sekarang, perkembangan teknologi, kita banyak banget melihat orang-orang, kayak bukan hanya teman-teman kita, tapi orang-orang hebat di luar sana. Bukan cuma dalam teknologi juga, di dalam kehidupan sehari-hari pun, seperti yang sudah di-sharingkan Kak Dea tadi, kita banyak banget ngelihat contoh-contoh orang yang melakukan kehendaknya sendiri gitu. Jadi sebenarnya siapa sih yang harus kita ikuti? Who should I follow? Nah, sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai topik. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, karena Engkau sungguh baik ya Tuhan kepada kami, atas semua yang telah Kau lakukan kepada kami, sungguh kami bersyukur. Tuhan, hari ini kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami walaupun secara virtual, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar tentang firman Tuhan. Tuhan yang memberkati kami, hati, pikiran, dan jiwa kami, telinga kami juga untuk mendengar, sehingga apapun yang kami dengar dapat kami laksanakan juga dengan baik, sehingga kami bukan hanya jadi pendengar firman, tetapi juga sebagai pelaku firman. Berkati juga hamba-Mu ini ya Tuhan, agar dapat menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan kepada adik-adik semuanya. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, teman-teman. Jadi untuk bahas topik tadi, kita akan belajar dari kehidupannya Daud. Aku yakin banget teman-teman di sini sudah sangat familiar dengan kehidupannya Daud. Kalau kita lihat nih gambarnya, Daud itu orangnya kelihatan masih muda banget, terus suka mengembalakan kambing domba, terus suka juga main kecapi. Dan Daud ini pun disebut a man after God's own heart, atau orang yang berkenan di hati Allah. Nah, menurut kisah yang sudah teman-teman dengar mungkin di sekolah minggu atau mungkin ada yang udah di gereja dewasa, kenapa sih Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah? Mungkin teman-teman boleh silakan tulis di kolom komentar, di kolom chat maksudnya. Ayo silakan teman-teman. Kenapa menurut teman-teman Daud itu disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah? Nih, dia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Terus dari kakak Nia, Daud itu orangnya rendah hati. Kalau dari teman-teman yang lain, kenapa? Oke, mungkin kita ini ada dari Bang Timothy, karena dia selalu mencari Allah dan pengampunannya saat melakukan kesalahan. Jadi benar ya teman-teman, Daud itu orangnya hidup seturut dengan kehendak Allah, terus rendah hati, dan dia itu apapun yang dia lakukan, dia itu selalu mencari Allah, dan ketika dia berdosa pun, dia selalu memohon pengampunannya hanya kepada Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mulai. Pertama, pembahasannya itu dari ketidaktaatan Saul. Jadi, aku juga yakin kalau teman-teman di sini sudah pada kenal banget sama Saul juga. Cuma aku mau merefresh sedikit ingatan teman-teman.
Jadi, Saul ini merupakan raja sebelum Daud. Jadi, Saul ini merupakan raja pertamanya bangsa Israel yang sama seperti Daud. Dia pun dipilih oleh Tuhan sendiri dan diurapi oleh Samuel pada saat itu. Tapi Tuhan kecewa nih sama Saul. Karena dalam beberapa peristiwa di kehidupannya, Saul itu nggak dengar-dengaran sama Tuhan. Dia nggak taat sama Tuhan. Nah, pada suatu momen, Allah berfirman sama Saul. Allah itu mengalahkan semua orang Amalek. Semuanya tanpa terkecuali. Karena pada saat itu Tuhan marah banget sama orang Amalek. Tapi dalam 1 Samuel 15 ayat 9, begini firman Tuhan, tetapi Saul dan rakyat itu menyelamatkan Agag dan kambing domba dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, pula anak domba dan segala yang berharga, tidak mau mereka menumpas semuanya itu. Tetapi segala hewan yang tidak berharga dan yang buruk itulah yang ditumpas mereka. Nah, kalau kita lihat dari kisah ini, berarti Saul itu nggak taat sama Tuhan. Tuhan suruh untuk menumpas semuanya karena Tuhan marah, tapi Saul nggak mengikuti apa kata Tuhan. Gitu. Dari situ kita bisa melihat Saul itu punya karakter yang tidak dengar-dengaran sama firman Tuhan. Dia menganggap dia lebih bijaksana dari Tuhan. Nah, ketika Samuel nanya tuh, kenapa nggak kau ikutin perintahnya Tuhan? Terus berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Kakak merahin yang tetapi aku takut kepada rakyat. Berarti kalau kita melihat dari jawabannya Saul ini orangnya mikirin banget gitu, apa kata orang, apa kata rakyat, dia terlalu memikirkan kehormatannya di hadapan rakyat. Jadi dia bukannya taat sama Tuhan, dia malah dengerin apa kata orang, dia malah peduli apa kata orang tentang dia, bukan apa kata Tuhan gitu. Nah setelah itu Tuhan kecewa sama Saul. Bahkan aku kecewa karena aku telah menjadikan Saul sebagai raja. Nah, pada saat itu Samuel juga sedih gitu. Karena, loh kenapa ya gini gitu. Terus Tuhan bilang ke Samuel, aku telah memilih satu orang raja untuk sebagai penggantinya Saul. Dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Seorang yang berkenan di hatinya. Jadi kayak pertanyaan kakak tadi di awal, kenapa sih Daud yang dipilih Allah? Kenapa sih Daud yang berkenan di hati Tuhan gitu? Kalau kita ngelihat siapa sih Daud itu sebenarnya? Daud itu adalah anak kedelapannya, anak bungsunya Isai. Isai itu siapa? Seorang penduduk Bethlehem yang sederhana dari suku Yehuda. Terus pada saat Daud pun dipilih sama Tuhan, Daud itu masih muda belia dengan wajah kemerahan. Mungkin kalau kakak ngebayanginnya, mungkin kayak teman-teman sekalian kali ya, atau mungkin lebih tua dikit gitu. Masih imut-imut gitu. Terus katanya Daud itu juga suka mengembalakan kambing domba dan bermain kecapi. Nah, kalau kita lihat nih, dari kualifikasinya ini, kalau Daud diangkat sebagai raja, ya kalau secara manusia ya nggak pantas lah kan, kayak gitu. Karena ya masih muda, terus hobinya juga mengembalakan kambing domba dan bermain kecapi. Ya bukan raja evil banget lah, gitu. Dan ayahnya sendiri pun, saya juga nggak menganggap Daud pantas gitu. Karena waktu si Samuel minta si Isai datang ke upacaranya untuk memilih siapa raja pengganti Saul, bahkan Daud pun nggak diikut sertakan gitu. Jadi waktu Tuhan bilang ke Samuel, Tuhan nyuruh kalau Samuel itu nyuruh si Isai datang bawa anak-anaknya. Tapi yang dibawa Isai itu anaknya semuanya kecuali Daud. Nah dari situ kita lihat kalau sebenarnya oleh bapaknya sendiri, oleh ayahnya sendiri gitu, si Daud nggak terlalu dianggap cukup penting, karena mungkin kualifikasi tadi yang dianggap orang-orang. Dan kalau kita lihat juga dari kehidupannya Daud itu orangnya nggak berusaha gitu membuat dirinya terlihat. Dia
enteng aja gitu mengembalakan kambing domba dan bermain kecapi. Dia melakukan giving his best itu untuk Tuhan, nggak supaya dilihat orang gitu. Nah, waktu si Isai udah bawa anak-anaknya, terus kagumlah Samuel sama anak pertamanya si Isai gitu. Namanya si Eliab. Karena badannya tinggi besar, terus ya mungkin cocok banget lah sebagai raja. Tetapi Tuhan ngomong gitu. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi yang dilihat Tuhan itu bukan hatinya, bukan perawakannya Daud, atau bukan apapun yang ada di luar itu, tetapi Tuhan melihat hatinya Daud. Tuhan melihat apa yang paling dalam dari diri manusia gitu. Nah, kita langsung loncat ke peristiwa Daud dan Goliat. Kakak yakin teman-teman di sini udah pada familiar dengan kisah ini karena ini merupakan kisah yang paling terkenal lah. Kalau kita ngomongin Daud, ya kita juga ngomongin Goliat gitu. Kalau kita lihat dari gambar-gambarnya juga, Daud itu diilustrasikan sebagai orang yang gak terlalu tinggi, kita bilang dia kecil, terus dia itu berperang gak pakai apa-apa gitu, cuma pakai ketapel, dan dia katanya juga nggak punya pengalaman berperang gitu loh. Terus si Goliat, dia orangnya tinggi besar, tinggi banget. Kalau di Alkitab katanya dia itu hampir 3 meter tingginya. Terus dia pakai peralatan perang yang lengkap. Dan juga dia dikatakan sebagai seorang pendekar yang udah berpengalaman banget lah gitu berperang. Nah, makanya waktu si Goliat datang dan mengajak bangsa Israel by one gitu, satu lawan dia, semua orang Israel pada takut. Ya pun nggak mungkin kita bisa ngalahin Goliat dengan kriteria yang seperti itu. Tapi gimana respons Daud? Daud malah maju karena dia nggak suka kalau Goliat itu menantang bangsanya, berarti melawan Allah. Dia nggak suka hal itu. Dia maju, dia mau mengalahkan si Goliat tadi. Nah, waktu dia maju, Eliab dan Saul itu pun bahkan kayak, loh, gak mungkin anak kayak dia, anak kecil kayak dia bisa ngalahin Goliat. Goliat kan begitu besarnya. Bahkan orang-orang prajurit bangsa Israel pun itu pada takut gitu sama Goliat. Tapi kok Daud berani maju? Bahkan ketika dia maju pun, dalam 1 Samuel 17 ayat 42 dikatakan, ketika orang Filistin itu, yaitu si Goliat tadi, menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena Daud masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Jadi bukan cuma mengalami penolakan dari ayah, tapi juga banyak orang menolak dia, banyak orang merendahkan Daud gitu. Tetapi Daud ngomong dalam 1 Samuel 17 ayat 45, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud nggak peduli gitu sama pandangan rendah oleh orang lain, nggak peduli karena kualifikasi dirinya yang nggak mumpuni menurut pandangan orang-orang lain, karena Daud itu sangat sadar kalau dia kekuatan yang Daud punya itu berasal dari Allah gitu, yang sangat sayang sama Daud, sehingga dia nggak perlu takut apapun. Nggak ada juga yang perlu Daud sombongkan. Karena dia datang, dia melawan si Goliat tadi itu bukan dengan kekuatannya sendiri, tapi kekuatannya Allah. Gitu. Nah, karena mulai peristiwa tadi, orang mulai mengenal namanya si Daud gitu. Orang-orang mulai mengagumi kehebatannya Daud karena dia berhasil mengalahkan si Goliat. Nah, dalam suatu momen, dalam suatu peristiwa, ada perempuan yang menari-nari berbalas-balasan. Katanya gini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, mulai dari situ, orang-orang kayak, si Saul itu kayak, loh, kenapa sih Daud dibilang berlaksa-laksa, aku cuma beribu-ribu. Nah, pada 1 Samuel 18 ayat 9, katanya sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Jadi, Daud itu orangnya nggak suka banget lah gitu, ada yang lebih hebat dibanding dia. Saul pengen dirinya dianggap sebagai orang yang paling hebat di Israel gitu. Dan kalau teman-teman baca juga
dari bahasan lainnya, Saul itu takut kalau tatanya sebagai raja itu direbut. Tapi gimana respons Daud? Daud itu walaupun dia udah mengalahkan bangsa lain, tapi Daud itu tetap bersikap rendah hati. Daud tetap mengasihi Saul karena Saul adalah orang yang diurapi Allah. Jadi karena saking Daud percayanya kepada Allah, saking Daud mengasihi Tuhan, dia bahkan tidak mau menyentuh orang yang diurapi sendiri oleh Allah gitu. Nah, kita tadi udah bahas tentang kisahnya Daud. Nah, selain itu, Daud itu juga menuliskan sebagian besar kitab Mazmur. Kalau teman-teman lihat kisahnya Daud kan, kalau aku ngebayangin ya, kisahnya Daud itu kan secara manusiawi itu berat ya, menderita gitu secara manusiawi karena dia udah nggak dianggap siapa-siapa, terus ketika dia raja pun banyak perang yang harus dia hadapin, bahkan anaknya sendiri, namanya Absalom itu benci sama dia. Nah, karena itu sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Mazmur gitu, Daud itu bukan cuma memuji-muji Allah saja, tapi dia sering banget juga mengeluh sama Tuhan, dia sering banget menangis. Dalam Mazmur 6 ayat 7-10 dikatakan begini, lesu aku karena mengeluh, setiap malam aku menggenangi tempat tidurku, dengan air mataku aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku, kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku, Tuhan telah mendengar permohonanku, Tuhan menerima doaku. Jadi kalau kita lihat dari apa yang dituliskan si Daud tadi di Mazmur, kita bisa melihat kalau Daud itu orangnya dekat banget sama Tuhan. Jadi bukan cuma berdoa doang atau cuma ya sekadar kalau istilahnya hari Minggu gereja atau ngikutin apa gitu. Daud itu mengingat Tuhan dalam setiap hari kehidupannya. Jadi dia punya hubungan yang sangat erat dengan Tuhan. Satu hal lain yang kakak sangat suka banget dari Daud, yang sangat kakak apresiasi dari Daud gitu. Dia itu orangnya jujur banget. Dia jujur atas ketidakmampuannya, dia ngomong sama Tuhan, dia jujur atas semua tangisannya, karena dia bukan cuma percaya kalau Tuhan itu besar, tapi dia juga percaya kalau Tuhan itu akan menerima dia apa adanya gitu. Nah, selain itu, kalau kita baca dalam Mazmur 119 ayat 97, Daud juga di firman Tuhan bilang kalau betapa aku cintai Tauratmu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi Daud itu bukan cuma berdoa tadi atau bukan cuma ngadu sama Tuhan, tapi Daud itu juga suka banget loh merenungkan firman Tuhan. Dia juga bukan cuma sekadar membaca Alkitab, tapi dia merenungkannya sepanjang hari gitu. Nah, kalau kita lihat dalam kedua ayat ini gitu, Daud itu orangnya dengar-dengaran sama firman Tuhan. Kenapa dia bisa begitu? Karena Daud sangat mengasihi Allah. Hatinya hanya tertuju kepada Allah. That's why dia menyukai apa yang Tuhan sukai dan membenci apa yang Tuhan benci. Karena itulah Daud itu selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang benar, karena Daud udah falling in love sama Tuhan. Jadi mungkin kalau belajar dari kisah Daud, mungkin kunci utama supaya kita bisa berjalan dengan kehendak Tuhan, ya kita harus falling in love dulu sama yang di atas gitu. Nah, oke teman-teman, kita udah belajar dari kisahnya Daud. Terus apa sih hal yang bisa kita pelajari gitu dari kehidupannya Daud sekarang? Yang pertama, kita boleh belajar untuk percaya kepada Tuhan dalam semua aspek kehidupan. Bukan cuma sebelah-sebelah, tapi juga semua aspek kehidupan. Mungkin contoh kecilnya aja nih, kita percaya sama Tuhan, walaupun kita anggap kita nggak bisa ngerjain tugas ini, atau mungkin ujian ini, tapi kita percaya kalau kita melakukan semua yang kita bisa, dan juga berserah kepada Tuhan, kita percaya kalau Tuhan itu bakal bantuin kita, gitu. Kita boleh belajar dari Daud tentang ini. Soalnya apalagi yang kita bisa pelajarin? Kita bisa belajar kalau nilai kita itu lebih penting dari apapun di mata Tuhan. Jadi bukan apa kata orang sama kita, tapi apa kata Tuhan tentang kita. Kita boleh belajar kalau apa kata orang itu sebenarnya nggak terlalu penting, karena kita udah utuh, kita udah hebat gitu di mata Tuhan. Selanjutnya, apalagi yang kita bisa pelajarin? Kita bisa belajar untuk tidak berusaha menjadi hebat dalam pandangan orang lain. Nah, mungkin ini bukan cuma
teman-teman, sebagian kecil teman-teman, tapi hampir sebagian besar dari kita itu banyak banget yang berusaha itu untuk menjadi hebat dalam pandangan orang lain. Misalnya pengen jadi juara 1 gitu, pengen jadi masuk kuliah ini, masuk SMA ini, karena dia mikirin banget tuh kata orang, kalau dia nggak kuliah di sini, pasti dia nggak dianggap gitu. Tapi kalau kita belajar dari kisah Daud, kita bisa belajar nih, kita bisa belajar kalau sebenarnya itu nggak terlalu penting gitu. Karena nilai kita di mata Tuhan itu lebih penting dari apapun. Dan ketika kita sudah melakukan yang terbaik, ketika kita misalnya masuk ke kuliah yang kita mau gitu, kita ya bersyukur sama Tuhan, bukan karena wah aku lebih hebat dari orang-orang lain, bukan itu, tapi karena ya emang aku melakukannya untuk demi kebaikan, demi untuk Tuhan pada akhirnya gitu. Selanjutnya, kita juga boleh belajar untuk tidak terpengaruh sama perkataan dan tindakan orang lain. Jadi kalau kita lihat tadi, kehidupannya Daud yang udah diremehkan sama ayahnya, terus diremehkan sama keluarganya yang lain, sama Goliat, sama Saul, dan sama orang-orang lain, itu nggak mudah terpengaruh. Karena core value dalam kepalanya Daud itu, dia itu penting gitu. Karena Tuhan ada dalam dia. Jadi dia nggak mudah terpengaruh sama perkataan atau tindakan orang lain. Mungkin kalau dalam kehidupan kita sekarang, kayak tadi yang udah di-sharingkan sama Kak Dea juga gitu. Banyak orang yang buat yang suka nyontek gitu. Bahkan tadi katanya buat grup nyontek gitu. Padahal kan kita tahu sebagai anak Tuhan, kita tahu itu salah. Jadi karena kita tahu nilai kita penting dan kita juga udah belajar dari kehidupannya Daud, mungkin mulai dari sekarang kalau masih ada teman-teman yang begitu, atau mungkin aku sendiri yang masih ada yang begitu, perbuatanku, mungkin kita bisa belajar dari kehidupannya Daud, kalau sebenarnya perkataan atau tindakan orang lain itu nggak terlalu penting loh. Yang pentingnya itu apa kata Tuhan gitu. Selanjutnya kita juga boleh bersyukur kepada Tuhan untuk setiap hal yang kita punya maupun tidak kita punya. Bersyukur apa? Bersyukur mungkin Tuhan udah kasih kita nafas kehidupan, bersyukur juga punya keluarga yang senang, terus bersyukur juga mungkin bisa ikut sharing ini, karena kalau kita lihat di luar sana banyak loh teman-teman yang nggak bisa ikut, yang nggak punya kesempatan yang sama gitu. Dan setelah itu bukan cuma bersyukur kepada hal yang kita punya, tetapi juga untuk hal-hal yang kita nggak punya. Karena sometimes Tuhan nggak ngasih kita sesuatu hal itu pada akhirnya untuk kebaikan kita. Atau mungkin Tuhan nggak ngasih supaya kita nggak nyari hal itu, tapi kita nyarinya Tuhan. Banyaklah reason-nya kenapa Tuhan nggak ngasih, tapi intinya kita boleh bersyukur karena pada akhirnya Tuhan itu selalu setia sama kita. Selanjutnya apa yang mungkin kita pelajari dari kehidupannya si Daud tadi, kita boleh mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Seperti Daud ketika mengalahkan Goliat itu nggak mengandalkan kekuatannya sendiri, kita juga boleh mengandalkan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan gitu. Dan ketika kita telah mendapatkan hasilnya, mungkin udah keterima di sini, atau mungkin udah jadi juara 1 kelas, atau mungkin menang lomba apapun, ya kita pergunakan itu untuk memuliakan Tuhan, kayak Daud tadi gitu. Nah, boleh dong minta satu teman untuk baca Roma 12 ayat 2. Siapa ya? Yang mau, ada nggak yang mau bantuin kakak untuk baca Roma 12 ayat 2? Saya boleh, Kak. Oke, silakan Liil. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oke, thank you Liil. Kakak boleh nanya nggak? Kalau menurut Liil, apa sih maksudnya ayat ini? Maksudnya itu mungkin kayak gini kali, Kak. Kita itu harus kayak berbuat itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan kayak seperti dunia ini, Kak. Oke, Namanya berbuat dosa,
buat hal yang tidak disukai Tuhan gitu Kak. Oke, terima kasih Liil. Jadi benar ya teman-teman yang apa kata Liil tadi, sebagai anak Tuhan seharusnya kita nggak boleh ikut apa yang orang-orang dunia lakukan gitu. Karena kita anaknya Tuhan. Tuhan udah menaruh kepercayaan sama kita, dan kita juga dibilang bukan cuma sebagai pendatang di dunia ini. Kita juga dibilang cuma ya sementara aja di dunia. Nanti pada akhirnya kita akan kembali bersama Bapa di sorga. Jadi Tuhan pengen kita sebagai anaknya itu nggak ngikut apa kata dunia, tapi kita mengikut apa kata Tuhan. Mungkin itu dimulai dari hal-hal kecil, kayak yang udah di-sharingkan Kak Dea. Mungkin dari kecil banyak banget teman-teman kita yang nyontek, terus mungkin banyak banget orang-orang yang gosip juga gitu. Ya, di semua tempat lah banyak banget teman kakak, dan aku yakin teman-teman sekalian juga kayak gitu. Banyak yang kayak gitu, tapi Tuhan pengen kalau kita nggak cuma ngikutin itu, tapi Tuhan nggak pengen kalau kita nggak ngikutin itu, tapi Tuhan pengen kita ngikutin apa yang Tuhan mau. Karena pada akhirnya apa kebiasaan yang kita bangun dari kecil itu bakal jadi besar banget gitu. Kalau sekolah itu cuma permulaan. Nanti misalnya kakak udah kerja, terus banyak banget teman-teman, banyak banget hal-hal yang membuat kita nanti nggak bakal, yang menuntut kita, yang sangat menggiurkan, yang buat kita pengen berlaku nggak seturut dengan kehendak Allah. Tapi kalau kita udah belajar, kita udah tahu, ya Tuhan ajak kita supaya kita nurutnya sama Tuhan, bukan sama dunia gitu. Nah, terus gimana dong caranya agar bisa seturut dengan kehendak Allah gitu? Yang pertama mungkin teman-teman bisa menjaga relasi yang baik dengan Allah. Menjaga relasi itu mungkin berdoa, terus mungkin juga membaca firman Tuhan, atau mungkin mengingat Tuhan aja di sepanjang hari. Mungkin lagi ngerjain tugas nih, ingatnya sama Tuhan, nggak ingat sama yang lain gitu. Jadi istilahnya selalu menyertakan Allah dalam kehidupan kita, bukan cuma hari Minggu ke gereja, atau bukan cuma berdoa sekali waktu mau makan, tapi ya emang menjaga relasi. Bahkan mungkin ngerjain tugas susah banget, itu ngomongnya sama Tuhan. Ya Tuhan itu sahabat kita ya teman-teman. Terus mungkin selanjutnya hal yang bisa kita lakukan itu, kita boleh menempatkan diri pada pergaulan yang baik. Tadi aku senang banget dengar ceritanya Dea juga tadi, bahwa dia itu udah jadi inspirasi sama teman-temannya gitu. Dan mungkin teman-teman juga boleh tuh kayak ya berteman sama orang-orang kayak Kak Dea tadi yang ngasih inspirasi ke kita gitu. Karena kalau dalam 1 Korintus 15 ayat 33, pergaulan yang buruk itu akan merusakkan kebiasaan yang baik. Dan di dalam Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Jadi di mana kita menempatkan diri kita, kita akan menjadi seperti mereka gitu. Secara umum harusnya seperti itu. Makanya ayo teman-teman supaya kita ya menempatkan diri lah dalam pergaulan yang baik. Terus selanjutnya mungkin teman-teman bisa mengurangi waktu di medsos atau lingkungan-lingkungan yang dapat menjatuhkan. Kalau kita lihat di medsos kan banyak banget orang-orang yang keren banget gitu, yang membuat kita pengen kayak mereka, yang membuat kita bersyukur sama apa yang udah kita dapat gitu. Ya mungkin teman-teman mungkin bisa belajar sedikit mungkin ya, punya proses untuk mengurangi waktu di medsos. Selanjutnya menanamkan diri kepada Allah, kalau menanamkan nilai kepada diri sendiri bahwa kita ini sangat mulia. Kalau dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah, dia rela mati untuk kita. Jadi menurutku kenapa kita ini penting banget? Karena Yohanes 3 ayat 16, karena Tuhan yang punya sorga, punya semuanya aja rela mati demi kita gitu. Dia sayang banget gitu loh, sesayang itu sama kita. Mungkin inilah yang membuat kita ya emang semulia itu, sepenting itu gitu, dan nggak ada yang perlu kita tambahin atau perlu kita kurangin, karena kita udah semulia itu loh, gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman udah bisa melakukannya, udah bisa berjalan dengan seturut dengan kehendak Allah, teman-teman juga boleh tuh dalam Roma 15 ayat 7 dikatakan kalau sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Jadi teman-teman juga boleh
menerima teman-teman yang lain atau mengajak teman-teman yang lain untuk melakukan hal yang baik, sehingga kasih yang ada dalam hati teman-teman bukan untuk teman-teman sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, dengan begitu, kita dapat menjaga hati kita agar tetap seturut dengan kehendak Allah. Nah, ini Amsal 4 ayat 23 bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi, Tuhan pengen kalau kita menjaga hati kita, karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perbuat, katakan itu bersumber dari hati dan pikiran kita. Jadi, untuk seturut dengan kehendak Allah, yang pertama-tama kita harus jaga hati kita dulu, teman-teman. Dengan mungkin melakukan hal-hal yang tadi, menjaga relasi dan so on gitu. Oke, teman-teman, mungkin kesimpulannya dariku itu ini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke, teman-teman, sampai di situ sharingku. Di sini mungkin kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi ya. Teman-teman akan ditemanin oleh kakak dan abang yang baik-baik. Jadi teman-teman boleh bahas soal-soal yang ini, pertanyaan-pertanyaan yang ini. Ini kakak buat jadi 2 pertanyaannya. Yang pertama itu di sini, yang ini untuk anak remaja, yang kiri untuk anak remaja, yang kanan untuk anak-anak yang kecil gitu. Oke, mungkin sebelumnya nggak ada pertanyaan atau ada pertanyaan? Oke, mungkin nggak ada pertanyaan ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke sesi diskusi aja. Kepada Kak Nia, aku kembalikan, Kak. Oke, makasih ya Kak Debbie untuk firmannya.